Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dengan NRP 0623040019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume tentang eh, pembahasan di minggu pertama dan minggu kedua pada matkul teknologi pengecoran. Pertama, pengertian pengecoran. Pengecoran adalah satu teknik proses manufaktur di mana logam dilelehkan dan dituang dalam suatu rongga atau dalam cetakan, kemudian tersolidifikasi menghasilkan bentuk yang mendekati geometri akhir dari suatu produk jadi. Pembentukan molten metal, bahan yang dilebur, logam dan unsur paduan, flux, atau senyawa inorganik yang berfungsi membersihkan logam cair dari gas-gas maupun kotoran impurities yang terlalu. Selanjutnya, teknik pengecoran ada dua, yaitu expandable mold atau pengecoran dengan cetakan sekali pakai dan juga permanent mold, pengecoran dengan cetakan permanen. Terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem konvensional tradisional, yaitu meliputi sand mold casting, resin casting, cell mold casting, cement mold casting, vacuum mold, dan vacuum mold casting. Selanjutnya ada non-konvensional atau modern, ada high pressure die casting, permanent mold casting, centrifugal casting, plaster mold casting, investment casting, dan solid ceramic casting. Selanjutnya ada bagian-bagian cetakan, yaitu ada pouring basin, yaitu rongga berbentuk corong kecil di bagian atas cetakan tempat logam cair dituangkan, yaitu ada riser, kolom logam cair ditempatkan di cetakan untuk memberikan masukan corong saat menyusut dan mengeras. Selanjutnya ada fan atau bukaan kecil pada cetakan untuk memudahkan keluarnya udara dan gas. Selanjutnya ada core atau bagian terpisah dari cetakan yang terbuat dari pasir, umumnya dipanggal. Selanjutnya ada runner, saluran di mana logam cair dibawa dari saluran turun ke gate. Selanjutnya ada spur, saluran turun dari pouring basin. Selanjutnya ada gate, sebuah saluran di mana logam cair memasuki rongga cetakan. Ada drag, cetakan bagian bawah, dan ada cup, cetakan bagian atas. Berikut kelebihan dan kekurangan dari pengecoran. Kelebihannya adalah dapat membuat bentuk yang rumit dan tipis, menghemat waktu dan pekerjaan atau produksi bisa massal, menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses pemesinan. Ukuran produk tidak terbatas, bahan dapat dilebur ulang. Untuk kekurangannya yaitu kurang ekonomis jika diproduksi tidak banyak, biaya manpower tinggi, permukaan lebih kasar dibanding dengan proses pemesinan, dan toleransi kepresisian harus lebih besar daripada produk pemesinan, menjadikannya akan bekerja dua kali. Selanjutnya ada masalah dan tantangan pengecoran. Masalah yang terjadi biasanya ada pembentukan molten metal. Di sini ada kontrol dari komposisi unsur, pemilihan dan pengontrolan dapur lebur, dan aliran logam cair. Selanjutnya pembentukan cetakan, heat transfer selama pembekuan, gas dalam logam cair, tegangan yang timbul pada cairan, bahan dan metode pembuatan cetakan, dan adapun faktor lain yaitu lingkungan dan keselamatan kerja. Untuk lingkungan, di sini ada faktor polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Untuk faktor keselamatan kerja ada terbakar dan reaksi kimia. Untuk tantangannya sendiri yaitu ada efisiensi biaya, efisiensi energi, polusi lingkungan, peningkatan kapasitas produksi, pengurangan defek, dan pengurangan defek. Selanjutnya ada
proses pembuatan molten metal. Pada proses pembuatan molten metal, di sini ada dapur peleburan, yaitu ada alat-alat yang dipakai untuk pembentukan molten metal. Yang pertama ada electric arc furnace yang memiliki spesifikasi laju peleburan tinggi, kapasitas produksi tinggi, polusi rendah, dan mampu menahan temperatur logam cair dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada electric induction furnace, memiliki spesifikasi laju peleburan tinggi, menahan temperatur logam cair dalam waktu yang lama, digunakan pada skala industri kecil ataupun menengah, digunakan untuk logam non-ferrous. Selanjutnya ada cupola furnace, memiliki spesifikasi laju peleburan tinggi, kapasitas produksi besar, beroperasi kontinu, namun polusif, dapat digunakan sebagai tungku pemurnian. Selanjutnya ada crucible furnace, yaitu tipe tungku konvensional, cocok menggunakan berbagai jenis bahan bakar, mudah dipindahkan, dapat digunakan untuk program ferro maupun ferro. Kemudian ada fluidity, temperatur penuangan, komposisi logam, viskositas logam cair, dan transfer panas ke lingkungan. Selanjutnya ada material balance, hukum kekekalan massa atau Lavoisier, merupakan massa pada reaksi kimia di dalam sistem tertutup harus tetap atau sama sebelum dan sesudah reaksi. Seperti di sini contohnya kondisi air dikurang kondisi mula-mula sama dengan total input dikurang total output. Selanjutnya kondisi akhir dan total output sama dengan keadaan mula-mula ditambahkan dengan total input. Selanjutnya kondisi akhir, keadaan mula-mula tambah total input sama dengan total output. Kurang total. Berikut pengaruh unsur paduan, yaitu ada SI, peleburan baja menjadi tenang atau tidak bergejolak, berfungsi sebagai dioksidator, menurunkan kelarutan C di dalam ferrit, serta mengurangi tingkat stabilitas dan merintik, meningkatkan kekuatan tarik. Mn berfungsi juga sebagai dioksidator, khususnya sebagai pengikat unsur belerang, dan menaikkan ketangguhan pada temperatur tinggi. Selanjutnya ada S, meningkatkan machinability, menurunkan melting point, meningkatkan plastisitas, menaikkan ketangguhan pada temperatur tinggi. Mempersempit daerah. Selanjutnya ada P, mempersempit daerah austenit, meningkatkan fluiditas cairan sehingga mampu mengalirkan aliran meningkat cukup tinggi. Selanjutnya ada hukum kontinuitas. Ini merupakan rumus dari hukum kontinuitas untuk konstan A1 V1 sama dengan A2 V2 dan Q sama dengan A kali U sama dengan V per T. Selanjutnya ada tipe aliran. Di sini ada 4 tipe aliran, yaitu steady flow, variabel aliran di sembarang titik pada fluida tidak berubah dengan waktu. Selanjutnya ada steady flow, variabel aliran di sembarang titik pada fluida berubah dengan waktu. Jadi perbedaannya adalah berubah dan tidak berubah. Selanjutnya ada uniform flow, variabel aliran tidak berubah dari satu titik ke titik yang lain, dan non-uniform flow, variabel aliran berubah dari satu titik ke titik yang lain. Perbedaannya adalah tidak berubah dan selanjutnya ada sifat tipe aliran, itu ada laminar, RE lebih kurang dari 2300. Selanjutnya ada transitional, 2300 kurang dari RE kurang dari 4000. Lalu ada turbulen,
dengan RE lebih besar dari 4000. Bisa dilihat di sini untuk alirannya, dan juga ini untuk flow direction-nya. Ini merupakan Reynolds number atau rumus bilangan Reynolds. Bisa dilihat dengan Reynolds RE sama dengan kerabatan dari fluida kilogram per meter kubik, dan juga V kali D kecepatan fluida dikali diameter dalam pipa dibagi viskositas dinamika fluida sama dengan P V kali D dibagi viskositas kinematis fluida sama dengan P Q kali D atau volumetrik laju aliran dibagi luas penampang pipa. Selanjutnya ada pembentukan cairan secara pattern allowance. Di sini ada pengertian dari cetakan. Cetakan merupakan sebuah rongga yang dipersiapkan sebagai tempat logam cair tersolidifikasi yang berdimensi hampir sama dengan benda akhir. Cetakan dibuat dengan mula-mula pola atau pattern dari benda cor. Pembuatan pattern dari benda cor yang berongga harus dibantu dengan inti atau pak. Cetakan benda cor dapat dibuat dua bagian atas atau kop dan bagian bawah quadrat, atau bagian bawah saja untuk benda cor yang tipis. Selanjutnya ada pengertian dari pola. Pola atau pattern merupakan replika dari objek yang akan kita buat melalui proses pengecoran dengan tambahan beberapa modifikasi. Modifikasi yang ditambahkan dalam membuat pattern antara lain pattern allowance, penambahan chord, penghilangan pekerjaan detailing yang tidak bisa diperoleh melalui proses casting. Selanjutnya ada material yang digunakan untuk pola. Ini penting untuk mengatur atau mengklasifikasi material yang digunakan. Pertama ada karakteristik ideal untuk material pola, yaitu mudah dikerjakan, memiliki atau mempunyai bentuk yang baik, ringan, kuat, keras dan tahan lama, tahan abrasi dan gesekan, tahan korosi atau reaksi kimia, dan memiliki dimensi yang stabil, tidak terpengaruh temperatur dan kelembapan. Selanjutnya adalah murah. Bahan yang biasa dipakai yaitu kayu, logam, material sintetis seperti resin, RTV, rubber, lem, cat epoksi, resins, fiberglass, polikarbonat, polyester, dan foam patterns. Material tambahan yaitu paku, sekrap, amplas, dan lain-lain. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di sini. Small casting itu seperti ini, medium casting seperti itu, dan large casting. Ini juga ada pattern material karakteristik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.